Selamat malam para businesspreneurs di seluruh Indonesia. Saya Budi Isman. Kali ini saya live ya, menjadi host ya malam ini. Yang biasanya kita lakukan business Q&A ya di setiap hari Rabu. Nah malam ini saya akan jadi host, tetap bisa kita melakukan Q&A, tanya jawab ya. Tapi saya akan mengundang beberapa teman saya ya, panel expertnya juga ya, yang mungkin akan bincang-bincang ya dengan kita, sehingga nantinya bisa teman-teman juga mengikuti ya apa yang mungkin kita bicarakan, tapi sekaligus juga nanti bisa tentunya tanya jawab ya. Jadi malam ini saya akan mengundang dua narasumber ya. Satu adalah Mas Henry ya, kemudian ada saya akan coba undang dulu ya Mas Henry-nya, mudah-mudahan bisa masuk beliau. Malam, apa kabar? Halo Pak Budi, apa kabar? Baik Pak. Iya, saya nunggu Mas Wijanarko nih, nggak tahu apakah sudah masuk atau belum nih ya. Oke, sambil tunggu aja Pak. Teman-teman sudah banyak juga yang mulai gabung. Ya, mudah-mudahan kita bisa nantinya mulai untuk ngobrol-ngobrol ya. Di mana Siap, nih, Yan? Di rumah? di rumah udah pulang nih. Di rumah ya. Di rumah. Oke, nanti saya coba dulu ya. Ini yang linknya Mas Wijanarko yang mana ya? Pakai Sebentar. HLB Pak. HLB ya. Ya, Oke, ntar ya. Alright, udah masuk nih. oke. Ini di rumah aja dari tadi atau udah keluar nih? Maghrib tadi udah sampai rumah sih Pak. Malam, Mas Rako. Apa kabar Pak? Baik. Bisa dengar nggak, Hen, suaranya Mas Wijanarko? Agak kecil ya kayaknya. Agak kecil ya. Mungkin agak dekat aja sih, Mas Wijanarko Iya, gitu. dideketin aja. Suara saya dengar kan ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, teman-teman mungkin sudah hadir. Di rumah ya, Mas Wijanarko? Iya Pak, di rumah Pak. Terima kasih nih sudah bisa juga gabung dengan kita nih bertiga. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja kita sama teman-teman di sini nih. Nah, biasanya kita di bisnis.id ini kita ada 2 kali live untuk tanya jawab ya. Hari Senin itu biasanya dengan Pak Baskoro Hadi. Nah, hari Rabu ini giliran saya sebetulnya. Tapi hari ini saya manfaatkan untuk ngundang Mas Henry sama Mas Wijanarko nih untuk ngobrol-ngobrol ringan lah dengan teman-teman di sini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah sering ya di workshop maupun di bisnis forum dan segala macam, yang mungkin bisa kita bahas malam ini sedikit lah ya, sebisanya kita. Tapi kita berikan kesempatan juga untuk mereka nih bisa tanya jawab, Mas Henry ya, Mas Wijanarko ya. Gak apa-apa ya? Boleh Pak. Open. Oke, jadi saya akan coba dulu lihat ini, mungkin kita sudah bisa mulai lihat siapa saja yang hadir ya. Saya mau cek dulu yang hadir siapa aja nih. Ada Ivi, Bustami, ini ya, teman-teman para mentor juga, ada Ita Novitasari, Tina Wahab. Dari mana aja nih kalau boleh ya tahu kotanya, mungkin bisnisnya ya. Ini sudah gabung, ada Agung, ada Jaka Bakti ya, semuanya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru gabung ya, mungkin kita akan coba aja malam ini kita diskusi soal scale up ya, yang apa ya, banyak sekali kita cerita soal scale up bisnis gitu ya, terutama untuk teman-teman yang masih bisnisnya mungkin relatif masih kecil atau mungkin kelas menengah mungkin ya. Tapi mungkin hari ini kita ambil topik itu
Tapi kemudian juga boleh teman-teman bertanya apa saja nantinya. Nah, mudah-mudahan saya atau Mas Henry, Mas Sujanarko juga bisa. Mas Taufan hadir, apa kabar Mas Taufan? Ada Amel juga sudah hadir nih. Wah, Kota Batu ini Malang Indoraya Agro. Wah, ini agro pasti ini Malang apel kali mungkin ya. Oke, kita mulai aja Mas Sujanarko, Mas Henry ya. Siap. Topiknya kan sekarang ini yang kita ambil malam ini soal scale up ya, scale up bisnis. Nah, biasanya sering saya dapat pertanyaan nih, apa sih sebetulnya yang syarat-syarat untuk bisa scale up ya? Itu salah satu pertanyaan tadi yang saya lihat di Instagram saya. Kemudian juga kira-kira kapan nih mau scale up itu? Nah, jadi itu ada dua pertanyaan dasar. Nah, saya tahu Mas Henry sama Mas Wijanarko ini orang yang sudah banyak sekali pengalaman membantu perusahaan-perusahaan baik yang menengah maupun yang besar gitu ya untuk melakukan pembenahan bisnisnya, terutama mungkin dari sisi apa ya, mungkin finansial, mungkin juga dari sisi persiapan-persiapan untuk mungkin mencari funding atau juga persiapan mungkin untuk IPO. Mungkin boleh ceritakan sedikit Mas Wijanarko dulu nah, pengalamannya selama ini kira-kira apa sih yang paling banyak ditemui dalam perjalanannya membantu teman-teman nih Mas Wijanarko? Baik, selamat malam sobat entrepreneur semuanya. Saya di sini satu kehormatan buat saya bisa join dengan Pak Budi dalam ini ya, dalam live IG ini. Jadi salam kenal semuanya. Saya Wijanarko. Saya background saya sebenarnya adalah auditor dan sekaligus financial advisor. Nah, saya sama Mas Henry ini kebetulan satu firm, kami dari HLB, Hadori, Sugiarto, Adi, dan rekan. Itu untuk kantor akuntannya. Kalau untuk advisory kami, HLB Advisory ya. Jadi kami selama ini banyak membantu teman-teman dalam mempersiapkan fundraise. Jadi bukan cuma semata-mata untuk IPO, tapi kita akan bantu teman-teman fundraise, baik itu melalui private equity, venture capital, maupun IPO investor. Jadi kami lebih ke persiapan dalam rangka fundraise. Nah, saya sendiri bersama Mas Henry, pengalaman saya sudah cukup ini ya. Jadi kami dari tahun 2000, saya sendiri dari aktif di profesi ini dari tahun 2021 ya, 2001 ya, 2001. Ya. Jadi kami sudah menangani mungkin puluhan transaksi IPO maupun building dengan private equity maupun venture capital. Mungkin silakan Mas Henry kalau mau sekalian perkenalan. Baik, terima kasih. Silakan Mas Henry. Ya, baik, terima kasih Pak Wijanarko. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga nih Pak Budi udah diundang di live IG-nya di bisnis.id. Kita ngobrol-ngobrol sekalian ya terkait sama apa itu scale up. Terus tadi sudah disampaikan bahwa background saya memang public accountant juga, seperti itu. Memang mostly in charge in advisory. Jadi memang banyak berkecimpung di, ya kalau dibilang accounting, tax ya, tapi salah satu yang kita dalami adalah dealing ya Pak ya, dealing antara investor dan pelaku-pelaku usaha. Dan tadi siang baru aja kami juga kedatangan salah satu investor dari Singapura, benar-benar datang ke kantor kita untuk ngobrol dan pengen explore, maksudnya di Indonesia itu apa sih yang lagi berkembang, terus challenging-nya apa gitu. Jadi sebenarnya opportunity-nya sangat besar sekali nih, sampai-sampai salah satu itu venture capital datang ke kantor kita untuk menanyakan sih sebenarnya apa nih yang lagi happening dan apa yang kita bisa kolaborasikan, seperti itu Pak Budi. Jadi cukup menarik nih iklim investasi Indonesia. Betul. Terima kasih Mas Sujanarko juga Mas Henry. Jadi beliau berdua ini memang sudah lama ya berkecimpungan
Tentunya mungkin background mereka adalah financial, tetapi juga banyak sekali membantu membenahi mungkin ya perusahaan-perusahaan sebelum siap untuk diinvestasikan ya. Baik investasi perorangan, mungkin institusi, walaupun misalnya nantinya ada juga yang sudah IPO, tentunya itu bisa dibantu juga selama ini. Nah, tentunya selama ini kita sering sekali uh, kekurangan orang-orang sebetulnya yang bisa melihat bisnis ini dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi lebih baik ya, Mas Henry sama Mas Wijanarko ya. Sehingga menarik dan di mata investor ataupun siapapun yang berkeinginan untuk misalnya masuk untuk mensupport bisnisnya. Nah, pengalaman selama ini mungkin Mas Wijanarko atau Mas Henry dulu apa sih sebetulnya yang paling sering ditemui oleh Mas Wijanarko sama Mas Henry kekurangan teman-teman itu, terutama teman-teman yang mungkin masih skalanya menengah mungkin ya, kecil dan menengah ini, karena banyak sekali yang saya temui ya mungkin sejak saya pensiun dulu itu tahun 2010 saya membantu teman-teman ini, sebetulnya teman-teman ini punya kreativitas yang tinggi, punya ide cukup banyak ya. Bisnisnya kalau saya lihat kadang-kadang saya ke daerah-daerah itu ya, menarik-menarik gitu ya. Yang kadang-kadang nggak terpikir oleh saya gitu ya, oh kok ada ya yang menarik gini. Tapi menarik kreatif ya, mungkin di awal-awal itu mereka bisa memulainya, tetapi kemudian untuk mulai mengembangkan dan membangun fondasinya sehingga betul-betul menarik untuk banyak orang. Terutama kalau kita cerita dari calon investor ya, itu apa sih yang selama ini yang paling sering ditemui kekurangannya mereka ya? Mungkin Mas Wijanarko dulu. Baik, jadi kalau berdasarkan pengalaman kami, sebenarnya banyak isu-isu atau problem yang kita temui dalam persiapan atau IPO readiness ya, atau Ya, fundraise readiness ya. Jadi terutama isu yang paling signifikan itu adalah isu perpajakan ini Pak. Ini masalah yang perpajakan. cukup klasik sebenarnya. Karena ya ini teman-teman itu belum aware tentang compliance atau kepatuhan terhadap perpajakan, tapi biasanya tetap kami dampingi pelan-pelan, dan sebenarnya dari sisi investor maupun regulator atau OJK itu sebenarnya mereka cukup aware dengan isu ini Pak. Jadi kadang teman-teman tuh sudah punya ketakutan, wah ini kita pajaknya nggak comply nih, gimana ini gini-gini. Padahal sebenarnya beberapa investor yang kita temui, terutama nih yang sekarang ini lagi happening, itu adalah agregator, itu brand Ya, agregator, investor yang sifatnya brand agregator, itu betul. biasanya mereka sepanjang isu pajaknya ini bisa terukur gitu, mereka tetap mau dealing terhadap Ya, investasi mereka ya. Jadi itu betul. memang di dalam kita mendampingi transaksi dengan klien-klien kami, kita juga punya cara gimana untuk mensiasati dalam tanda kutip ini ya, menunda dalam artian jadi misalnya kita mau proses fundraise itu kita akan tetap kita hitung sesuai dengan yang benar, tapi itu kita tunggu benar-benar transaksinya itu mau deal apa enggak gitu. Itu yang biasa kita Ya, kita 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 ukur sehingga biasanya dalam penugasan kami itu di awal kami akan melakukan assessment nih Pak Budi. Jadi assessment ya. kita akan assess dalam waktu 2 sampai 4 minggu, kita ukur kira-kira isu perpajakannya ini sedemikian besar sehingga worth Ya, it enggak dengan fundraise-nya. ya, Sehingga kita akan sampaikan ke dalam ke pemegang saham, ke founder, bahwa kita akan dapat fundraise sekian, tapi aspek exposure pajaknya sekian nih. Kira-kira mau ya, diambil atau ini keputusan kita kembalikan kepada investornya. pemegang saham. Nah, Ya, kalau memang mau ya kita baru buka-bukaan sama investor maupun ini ya. Nah, ya, ya, di sini ada juga isu perizinan, perizinan
peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Tapi itu sebenarnya isu yang nggak terlalu signifikan, yang artinya itu bisa terselesaikan ya. Tapi memang yang paling krusial yang bakal menjadi tantangan buat investi atau orang yang mau mau fundraise adalah isu perpajakannya. Perbanyakan ya. Ya, jadi mungkin untuk menjelaskan ke teman-teman, mungkin karena suaranya Mas Mujarako agak kecil sedikit ya. Jadi tadi Mas Mujarako menjelaskan tadi bahwa pengalaman beliau selama ini salah satunya isu yang paling sering ditemui teman-teman yang misalnya membutuhkan permodalan ya. Ini kita cerita permodalan yang sudah lebih profesional ya caranya kita menanganinya ya. Jadi bukan dari keluarga atau teman gitu ya yang masih baru gitu ya. Ini betul-betul kita mencari dana mungkin untuk ekspansi menjadi lebih besar. Nah biasanya salah satu yang di pengalamannya Mas Sujanarko tadi itu adalah soal compliance atau kepatuhan kita terhadap pajaknya perusahaan dari segala aspeknya. Jadi itu salah satu yang paling sering ditemui. Selain dari tadi itu yang disampaikan juga adalah compliance atau kepatuhan terhadap aturan-aturan pemerintah dalam menjalankan perusahaan tersebut. Jadi misalnya ya soal legalitas, misalnya soal perizinan ya, kalau misalnya makanan itu ada PIRT-nya lah misalnya, kalau nggak belum BPOM-nya misalnya ya, tapi kalau sudah mulai besar harus ada BPOM-nya. Atau tadi itu soal misalnya brand atau nama mereknya sudah didaftarkan atau tidak ya, PT-nya ada atau tidak, ada segala. Jadi banyak sekali soal perizinan. Jadi itu basic banget ya sebetulnya ya Mas Henry ya. Basic Pak. Dan kalau itu, jadi kayaknya kok percuma ya kita kalau nggak beres itu, percuma kita melakukan hal yang lain karena dengan itu tidak beres mungkin sulit untuk calon investor itu pengen masuk gitu Mas Henry ya. Jadi saya nambahin juga, terima kasih Pak Budi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa awal challenging-nya adalah isu tax ya Pak ya. Tapi others ini adalah biasanya berawal dari financial statement kan, laporan keuangan gitu kan. Di mana financial statement biasanya kan memang ya kalau incumbent juga mereka juga yang penting jualan gitu kan. Terus bukunya juga wah ini seperti apa gitu kan. Paling nggak itu memang harus di-maintain dari sekarang, di mana itu terdiri dari neraca sama laba rugi. Karena basically gini, ketika investor datang ataupun permodalan datang itu pun pasti akan lihat, oh bisnisnya bagus nih seperti itu, oh growth-nya seperti ini, terus market size-nya seperti ini, ujung-ujungnya nanti terus performance-nya gimana gitu kan. Nah performance-nya akan terlihat dari laporan keuangan kan pastinya seperti itu kan. Nah di sisi lain itu nanti pasti dia akan mengecek di situ. Jadi kalau dibilang tadi Pak Budi itu harus diberesin, kalau menurut saya itu salah satu yang wajib Pak. Jadi awal-awal jadi laporan keuangan itu salah satu poin penting. Di sisi lain mungkin terkait sama produk dan bisnis, tapi laporan keuangan itu salah satu ini kunci utamanya sih Pak. Ujung-ujungnya tadi sama juga laporan keuangannya gimana, terus salesnya berapa gitu kan, income acquisition kan gitu kan ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini juga kan salah satu kelemahan ya teman-teman ini. Jadi dari sisi dulu saya ada melakukan survei kecil-kecilan ya di awal-awal tahun 2010 itu waktu kita mencoba membantu teman-teman ini. 6 persoalan pokok yang saya lihat gitu ya, yang mungkin juga ini mungkin jadi cerita kita untuk scale up itu berarti kan ini harus dibereskan dulu kan gitu. Satu adalah soal business knowledge-nya, jadi pengetahuan teman-teman ini mengenai bisnis ya yang lebih profesional dan segala macamnya. Kemudian soal marketing ya, jadi kalaupun ada produknya katanya bagus, tapi kok nggak bisa jualan kan gitu ya. Nah, jadi persoalan juga kan. Nah, semua orang bilang produknya bagus, tapi kalau barangnya nggak diterima oleh pasar ya berarti ya belum bagus kan gitu ya. Itu mungkin cara berpikir dari sisi marketing. Kemudian penggunaan teknologi itu yang zaman sekarang itu sudah kayaknya sudah kudu wajib lah itu untuk membuat bisnis kita menjadi lebih bernilai. Kemudian, nah yang keempat ini persoalan yang paling sering soal administrasi sebetulnya. Administrasi keuangan, administrasi legalitas, ya dan segala macamnya yang itu menjadi seolah-olah karena yang Mas Henry bilang tadi itu kan, ya kita kan di awal-awal waktu masih kecil itu kan sibuk jualan ya, karena ya namanya masih cari uang, karena kalau nggak ada uang kita nggak makan, kan itu caranya yang paling gampang. Peduli amat soal laporan keuangan ya, yang penting ada uang masuk, ada uang keluar kan gitu ya. Nah, jadi tapi pada saat Anda betul-betul pengen scale up, berarti ini sudah harus ada
cara kita membuat laporan keuangan yang lebih profesional, yang sesuai dengan standar-standar ya akuntansi yang memang diharuskan ya. Nah ini yang juga tentunya apa namanya ya tadi itu salah satu prasyarat sebelum kita bisa tentunya dilirik oleh orang ya. Ini kita cerita orang-orang yang memang investor-investor yang lebih profesional ya. Kita tidak cerita keluarga ya. Kalau keluarga mungkin masih bisa kita ngeles gitu ya. Nanti laporan keuangan dan pinjam aja dulu duitnya kan gitu ya. Nah, jadi itu ya satu ya tadi itu ya soal ini. Nah, tapi Mas Henry, kalau misalnya teman-teman ini tadi ada yang sudah mulai bertanya juga ya. Saya coba jawab dari Subagia Petrus ya. Biasanya masalah perpajakan itu yang paling sering itu apanya sih ya dan dari sisi apanya yang paling banyak mungkin persoalannya gitu yang ditemui selama ini. Oke, Pak Narko atau saya nih, Pak? Ya baik. Ya. Itu perpajakan itu yang paling signifikan tuh yang isunya agak signifikan biasanya PPN nih, Pak. PPN. Lumayan Pak, 10% soalnya Pak. Memang ya terukur lah ya, Pak ya, artinya salesnya berapa, tapi kan ada biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang ya. Nah, betul. Jadi, memang kita selalu mengedukit klien-klien atau teman atau peserta-peserta workshop kami maupun forum diskusi kami bahwa masalah administrasi ini segera dibenahi nih, gitu kan. Artinya kalau teman-teman tuh mau hyper scale up, itu salah satu kunci hyper scale up itu adalah fundraise. Kita nggak mungkin mengandalkan hyper scale up itu melalui permodalan cara biasa ya. Ya, kita harus fundraise dari pihak ketiga ya, dari investor pihak ketiga, investor profesional. Nah, salah satu yang kita harus mulai adalah berbenah tentang administrasi. Kalau kita teman-teman bicara tentang jualan, itu kita cari margin gross profit margin 40-50% itu cukup berat. Tapi kalau kita jualan prospek, jualan mimpi, jualan valuasi, itu kita mau cari margin 1000% juga gampang sekali gitu kan. Ini kan pengalaman teman yang ada di di media tentang fundraise itu kan cukup fantastis ya. Itu sebagai membuktikan bahwa ternyata dengan kita jualan laporan keuangan, kita jualan prospek, kita jualan proyeksi, kita jualan mimpi, itu kita ternyata dia jauh lebih menarik dibandingkan kita jualan produk. Artinya teman-teman nggak boleh mengesampingkan back office. Front office jalan nggak apa-apa, kita jualan sekencang-kencangnya, tapi back office harus mulai dirapi. Itu yang kita kita edukasi ke klien. Tetapi kadang ada juga nih Pak Budi di beberapa billing kami itu pajaknya nggak komplain dan semuanya cukup signifikan, tapi investor ini tetap mau masuk. Karena memang mereka mengukur bahwa ternyata misalnya Pak PPN dan corporate income tax-nya atau PPh badannya kurang lebih ya anggaplah 13-15%, sementara mereka punya margin masih di atas besar ya. Sehingga mereka yaudah deh kita ambil, kita rapiin bareng-bareng. Itu banyak juga ada ada investor-investor seperti itu, seperti yang lagi happening, agregator-agregator itu sebenarnya agak-agak tutup mata Pak, karena mereka biasanya pada saat fundraise mereka melakukan due diligence-nya itu quick due deal, transaksi yang cepat aja ya. Ya, agregator itu nggak lebih dari 2 bulan. Sementara kalau itu bisa tahun gitu kan. Jadi memang mereka cukup punya dana menganggur yang harus didistribusikan ke investi-investinya, sementara mereka mau cari barang yang bagus nih, yang investment grade-nya bagus, tetapi administrasinya juga nggak berantakan sekali, mungkin dengan bahasa sederhananya seperti itu nih Pak Budi. Betul. Jadi artinya kan memang bukan berarti kalau Anda belum beres misalnya pajaknya itu bukan berarti Anda tidak punya kesempatan sebetulnya kan ya.
Cuman kan tentunya resiko itu harus dihitung dulu kan, baik oleh calon investornya maupun teman-teman sendiri, karena biasanya pasti dimasukkan dalam hitungannya mereka dong kan ya. Eh, Berapa sih sebetulnya bebannya nanti untuk mereka, sehingga pada saat mereka menilai bisnis kita itu sudah pasti dihitung-hitung nih. Kira-kira kalau misalnya nilai saya sekarang ini 100 M gitu ya, nah exposure pajaknya misalnya 50 M ya. Ya mungkin mikir-mikir juga gimana caranya, walaupun tentunya tadi tuh kalau marginnya saking hebatnya bagusnya, ya saya nggak tahu ya. Tapi banyak ya memang, saya juga temui ada beberapa investor juga yang sebetulnya masih oke sih, asal tadi itu asal terukur berapa sih sebetulnya bebannya nantinya, itu masa lalunya mereka itu yang harus mereka ikut tanggung ya. Atau kadang-kadang malah banyak juga ya Mas Henry ya, saya ada juga paling sering saya temui para investor ini malahan kalau ada exposure atau beban yang masa lalunya itu, mereka membuat semacam perjanjian ya, bahwa oke, saya mau invest tapi yang ini tanggung jawab Anda loh sebagai pemegang saham lama gitu ya. Itu bisa terjadi seperti itu nggak Mas Hendrik? Ya, itu common sekali, Pak. Jadi memang tadi disampaikan bahwa pasti akan terlihat ya misalnya ada risiko-risiko kepajakan tadi disampaikan. Mungkin yang common PPN ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya di FNB itu ada PB1 ya, Pak ya, pajak daerah gitu. Itu juga sih tadi Ya, disampaikan Pak Budi benar sekali bahwa ketika ada let's say ada tax exposure yang terukur let's say 2M atau 3M dan something, itu berarti ada perjanjian nih bahwa exposure yang terjadi sebelum saya masuk adalah tanggung jawab pemegang saham sebelumnya dan itu harus dibereskan. Tapi karena saya suka bisnis ini, kayak suka ya, growth-nya, market-nya kayak ini, ya saya tetap invest, tapi ada perjanjian seperti itu. Jadi itu ya, bukan salah ya, satu hambatan juga sih sebenarnya. ya, betul. Nah, ini ada juga, saya mau coba jawab dulu pertanyaan ini ya. Saya coba lihat dulu, ini ada dari Zaki ya. Mungkin saya coba expose di sini ya. Apakah pernah ada dalam penanganan bisnis yang untuk scale up itu adalah cukup menambahkan fitur tambahan? Oke, ini maksudnya mungkin dalam scale up itu mungkin bagaimana sih membuat bisnisnya mungkin lebih menarik, jadi fitur-fitur tambahan ya. Nah, mungkin kita coba jawab nantinya. Saya ambil dulu di sini izin tanya dari Arista Riviati ya. Apa indikasi bisnis kita siap di scale up tadinya itu, misalnya dengan kondisi administrasi, let's say misalnya Mas Henry atau Mas Wijanarko nih, let's say semua administrasi ini sebetulnya saya beres nih. Saya dari awal sudah buat akuntansi, buat laporan keuangan ya, dan segala macamnya. Tapi apa sih yang lain yang dilihat oleh investor itu, bahwa kita ini sebetulnya sudah siap nih sebetulnya mau scale up. Gimana? Mas Henry Oke, atau Mas Wijanarko? baik Pak. Jadi sebenarnya gini sih, walaupun tadi sudah sampaikan Pak, mungkin berantakan, tapi ternyata udah siap gitu ya Pak. Di sisi lain gini, mungkin fenomena sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin masih bleeding, ternyata menarik juga. Tetapi pada ujung-ujungnya ya Pak ya, ujung-ujungnya mereka akan concern terkena sustainability dan going concern gitu kan. Jadi dia Ya, akan lihat juga apakah ini perusahaan akan profit atau enggak gitu. Lihat historical kan Pak, seperti itu. Jadi ya, misalnya kalau misalnya rugi terus tapi ternyata tahun ke tahun ada efisiensi gitu kan Pak. Berarti dia ada perbaikan dan dia akan lihat juga potensi growth sales-nya seberapa besar sih seperti itu. Tapi memang sekarang fenomenanya kalau dilihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merah, banyak investor juga kan Pak di situ. Tapi balik lagi ujung-ujungnya nanti dia akan mengharapkan karena investor kan akan mengharapkan suatu capital gain or dividend kan. Kalau rugi terus gimana dia bisa mendapatkan itu kan Pak, seperti itu sih. betul. Mas Wijanarko, ini kan ya mungkin kan kita cerita nih kalau kita hyper scale up ya. Kalau scale up yang normal itu, jadi saya pernah kita juga support ya kemarin itu seperti dengan Haus misalnya, contoh salah satu perusahaan minuman ya yang sudah terkenal ya. Sebetulnya saya ingat sebelum mereka funding awal-awalnya, sebelum BVI masuk itu, sebetulnya mereka bisa sebetulnya ekspansi tanpa harus menambah modal dari luar gitu. Jadi dari profitnya mereka itu, kalau mereka kumpulkan misalnya setiap bulan gitu ya, mungkin mereka masih bisa sebetulnya menambah store mereka, tambah outlet mereka 2 atau 3 outlet sebulan gitu. Tapi kan di dalam perencanaannya mereka itu, mereka mau hyper scale up nih, harus mau cepet nih.
untuk misalnya dari misalnya 0 menjadi 1.000 outlet misalnya itu dalam beberapa tahun gitu ya. Nah, kalau dihitung-hitung dengan cara scale up yang biasa dengan modalnya mereka sendiri, mereka cuma bisa 3 sampai 5 misalnya outlet. Padahal kalau di dalam rencananya mereka itu mereka harus misalnya membuka 20 outlet sebulan gitu. Berarti kan ada mismatch-nya ya, kekurangan dari kemampuan mereka untuk membuka outlet karena dananya mereka. Nah, tapi dalam sisi pengalaman selama ini, apa sih yang harus mereka jaga ya, untuk misalnya kadang-kadang kan karena kita dikasih uang nih kan gitu ya. Nah, kalau dikasih uang, kita nggak tahu mau ngapain nih kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dapat uang itu kadang-kadang orang pikir berkah, kadang-kadang malah tidak berkah sama sekali. Ngeri-ngeri sedap juga punya uang, habis itu entah entah caranya kita mengelolanya. Ini apa nih yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Wijanarko juga nih ya. Nanti Mas Henry juga ke teman-teman ini, kalaupun saya sudah siap nih, apa sih yang saya harus siapkan kalau memang saya nantinya menerima dana itu gitu. Iya. Baik, saya coba jawab Pak Budi ya. Jadi gini, mungkin yang teman-teman perlu persiapkan adalah roadmap bisnis selama 5 tahun ke depan dulu ya. Nah, nanti dari roadmap itu kan akan kita turunkan menjadi proyeksi. Nah, proyeksi itu akan ketemu valuasi gitu kan ya, kalau kita pakai metode yang apa namanya, yang common di capital market, yaitu discounted cash flow atau DCF gitu ya. Itu dari roadmap kita turunkan ke proyeksi, ke valuasi. Nah, nanti dari valuasi itu biasanya kami akan meminta atau kami yang akan menyiapkan teaser atau pitch deck yang akan kita bawa ke investor. Nah, di dalam roadmap maupun proyeksi itu yang paling disukai investor itu yang growth-nya hyper. Jadi kalau kita growth-nya normal, di bawah 10% gitu, mungkin investor ya biasanya meskipun mungkin yang private equity itu mungkin suka lah ya, masih bisa menerima dengan growth yang single digit ya, tetapi perusahaannya harus besar dulu kan kalau yang seperti itu kan. Ya, harus mature dulu ya kayak kalau yang private equity ya. Tapi kalau untuk yang startup atau mungkin yang masih belum mature, itu yang mereka cari adalah yang hyper growth. Artinya investor karakteristik venture capital itu sangat menyukai yang hyper. Makanya biasanya itu salah satu yang mereka ini adalah founder nih. Ini kata kunci yang cukup penting, meskipun bisnis model maupun revenue model itu menjadi salah satu trigger awal dalam rangka fundraise, tetapi founder itu menjadi salah satu poin yang menjadi sorotan atau yang dilihat dari investor, yaitu tentang visi misi founder, tentang background, terus bahkan usia pun ini juga jadi perhatian nih Pak Budi, karena nggak mungkin. Oh gitu ya. Saya masih masuk nggak kalau saya nih? Semangatnya tetap Pak. Semangatnya masuk Pak. Karena biasanya kan mereka akan drawdown sejumlah dana dalam jumlah yang signifikan, tetapi mereka mengharapkan growth yang hyper juga. Nggak mungkin kalau misalkan di usia saya misalnya di atas 45 gitu, terus disuruh kerja mati-matian untuk kejar hyper growth, ya makanya itu jadi pertimbangan. Biasanya teman-teman yang mau fundraise itu saya biasanya tetap mengedukasi mereka, cari level C-nya yang anak-anak muda deh, biar investor tuh cukup bisa nyaman berinvestasi gitu kan. Itu mungkin jadi perhatian. Mungkin kita eranya udah berubah ya. Kalau zaman dulu tuh semakin berumur, semakin mature, semakin berpengalaman tuh semakin wah ini layak nih diinvestasi. Tapi ternyata fenomena sekarang malah kebalik nih. Anak-anak muda ini justru banyak yang dicari nih. Kan kita lihat di media-media kan yang berhasil fundraise malah justru anak-anak muda gitu. Betul. Jadi salah satu faktor tentunya ya tadi itu kesiapannya kita ya untuk menerima dana itu. Jadi artinya bukan saja soal
ya kita membutuhkan dana, tapi kesiapannya para founder atau timnya ini juga untuk menerima dana itu penting sekali ya. Dan para investor pun juga sebetulnya melihat juga sih dari sisi background mungkin, dari sisi kalau ada pengalaman mungkin karakternya mereka gitu ya. Dan juga tadi dilihat ya, oh mungkin ada pengaruh umur juga ya. Karena ya normalnya orang yang lebih tua itu kayaknya ya kerja keras itu mungkin nggak lagi di anunya mereka, di agendanya mereka. Gitu. Wal- wal- walaupun saya juga nggak mau dibilang seperti itu sih. Jadi gini Pak, mungkin menariknya gini Pak, kadang kita nih ketemu teman-teman dari venture capital gitu, pertama bisnisnya apa nih? Gitu. Habis itu foundernya umur Ya, berapa? Itu pertanyaan kedua biasanya. betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Nah, pengalaman Mas Henry gimana ya? Tadi itu yang pertanyaan yang sama ya, apa yang saya sampaikan Betul, ke betul. Mas Janako tadi itu. Jadi gini Pak, melanjutkan sih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa di note juga sama Pak Budi bahwa si para founder atau para perusahaan ini harus punya bisnis yang jelas nih, roadmap ya. Paling nggak memang kalau dibilang ya 5 tahun lah. Tapi kalau misalnya Ya, 5 tahun itu agak panjang gitu ya, kita paling nggak bisa 1 tahun atau 2 tahun sampai 3 tahun lah minimal seperti itu. Karena kalau 5 tahun kan memang agak cukup panjang ya. Tapi memang itu standar ya, dari either to IDX ataupun para investor. Kalau misalnya terlalu panjang ya oke 3 tahun aja. Nah, di mana di situ adalah kita harus menerjemahkan dalam sisi proyeksi. Nah, ini penting sekali proyeksi. Karena tadi disampaikan bahwa, oh, mungkin perusahaan saya kalau pakai growth normal dari uang yang ada bisa 2 dan sebagainya macam gitu kan. Ya, mungkin normalnya dua outlet atau 3 outlet. Tapi ketika ada investor masuk nih, betul sekali yang disampaikan Pak Budi bahwa nggak semua itu siap menjadi atau menerima ya Pak ya, menerima dana gitu. Dana dadakan yang misalnya tiba-tiba saya cuma growth segini tiba-tiba bisa nggak buat store 50, bisa nggak tahun depan jadi 100 gitu kan. Nah, kalau nggak siap itu akan apa namanya dari sisi operasional, dari sisi finansial itu pasti akan sedikit apa namanya berantakan kan Pak. Nah, yang perlu dikuatkan adalah satu adalah dari sisi projection-nya. Dari di sisi tadi apa namanya menyambung dari sisi founder pun di sini juga timnya juga harus didukung nih Pak. Di sisi lain ada CEO mungkin yang terkait sama bisnis, CFO juga berperan penting nih Pak untuk menjaga apa betul. namanya aliran dananya ya gitu kan. Maksudnya Ya, membuat proyeksi ibaratnya kalau si CEO itu tukang ngegas, CFO itu tukang rem nih Pak. Kan. iya, Itu harus balance kan seperti itu. Nah, itu juga sangat penting betul, sekali Pak kalau menurut saya sih. betul. Jadi memang teman-teman ini juga jadi perhatian teman-teman ya. Jadi artinya hyper scale up itu adalah scale up yang memang tidak normal seperti biasanya ya. Jadi bagaimana kita mempercepat sebetulnya pertumbuhan bisnis kita sehingga mencapai tujuannya itu. Nah, biasanya ada gap itu kan ya antara kemampuan kita untuk ekspansi atau tumbuh itu dengan dana sendiri tanpa memerlukan modal. Dengan tadi itu kalau hyper scale up berarti kita harus ada penambahan. Contohnya tadi itu saya berikan seperti house tadi itu ya contohnya itu mereka sudah hitung-hitung kemarin itu kalau mereka hanya melakukan sendiri tidak akan tercapai proyeksinya mereka. Nah, jadi mereka memang membuat juga proyeksinya. Dan tentunya proyeksi ini harus dibuat dengan sedemikian rupa mungkin ya Mas Henry sehingga masih masuk akal gitu ya, agresif ya, tetapi juga tidak ngoyo-ngoyo ya. Kadang-kadang kan yang namanya angka ya proyeksi itu kan bisa dari langit juga bisa kita kita, Betul, betul Pak. kita taruh aja angkanya 20.000% gitu ya. Kalau angka dibuat sih bisa, tapi masalahnya tadi itu kalau kita mau mengeksekusinya, kita siap nggak dengan timnya tadi itu, siap nggak dengan infrastrukturnya, siap nggak dengan operationsnya. Jadi pertimbangan itu juga harus dijadikan. Jadi memang harus belajar menurut saya untuk menyiapkan itu dan seperti Mas Henry sampaikan tadi itu kalaupun kita walaupun standar yang biasanya kita lakukan Mas Henry ya pengalaman kita selama ini menyiapkannya itu kan rencana 5 tahun ya karena Betul. itu standarnya biasanya Standar. untuk para investor gitu ya. Walaupun biasanya yang 3 tahun pun juga masih bisa diterima ya. Kalau misalnya bisnis sangat kecil ya setahun 2 tahun mungkin masih Ya, oke lah ya. Tapi betul, betul. minimal kalau Anda nggak bisa punya proyeksi 3 tahun itu rasanya itu agak sulit juga untuk kita mencerna karena
setahun itu cepat banget ya. Iya, karena Artinya besok langsung kan Pak, sudah. iya, besok kita langsung Iya, ya setahun udah selesai gitu. Nah, ini duitnya ini untuk cuma setahun aja apa itu rencananya. Jadi rasanya penting sekali teman-teman ini juga untuk belajar bagaimana membuat tentunya rencana yang dan punya strategi yang tepat sehingga rencana hyper scale up-nya itu bisa dimakan dan diterima oleh misalnya siapapun yang calon investornya dan Anda juga siap tentunya untuk mengeksekusinya gitu ya. Saya ambil lagi pertanyaan dari ada beberapa teman di sini tadi itu saya coba ambil ya dari uh, Subagia lagi ya Petrus ya. Pertanyaannya adalah dasar apa yang akan kita pakai ya untuk memutuskan hyperscale up atau growth normal tadi itu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apa sih yang mendasari saya oke nih sayanya kayaknya bisa nih hyper scale up nih atau saya cukup normal scale up saja ya itu satu ya pertanyaannya kemudian untuk yang hyper scale up itu menjaga sustainability-nya kira-kira bagaimana itu pertanyaannya gimana nih Mas Wijanarko nih Jadi gini, sebenarnya mungkin ininya dibalik nih Pak. ya Kalau mau hyper scale up harus hyper growth. ya Artinya kalau betul harus hyper growth. Kalau kita nggak hyper growth ya otomatis kita juga jangan berharap atau bermimpi untuk bisa fundraise. ya Jadi idenya malah dibalik. Apa namanya kalau memang teman-teman mau hyper scale up, mau fundraise, salah satu betul indikator fundraise adalah salah satu indikator hyper scale up adalah fundraise. Fundraise hanya bisa terlaksana kalau kita punya proyeksi atau apa namanya business plan yang hyper growth. Nah, ya itu mungkin harus dibaliknya seperti itu. Nah, yang kedua tadi apa Pak Budi, maaf tadi agak lupa. Ya, kalau misalnya let's say ini kita mau hyper growth ini, tetapi bagaimana nih caranya kita mau menjaga sustainability ini? Jangan-jangan kan banyak dia fenomena dulunya itu misalnya dia viral luar biasa tumbuhnya tahun pertama, tahun kedua langsung bubar. Nggak sustain Ya, itu gimana? Nah, itu gimana Mas Wijarago? jadi gini, sebenarnya pada saat kita menyusun roadmap maupun proyeksi itu seperti yang tadi disampaikan Pak Budi, kita juga harus sadar diri dengan kemampuan dari tim ya. Artinya kita biasanya challenge ke klien-klien kami yang kami dampingi untuk fundraise. Oke, kalau kita mau buka outlet sekian, Ya, kira-kira timnya mampu nggak? Oke, mampu. Oke, kalau mampu, oke, taruh itu di asumsi proyeksi sebagai growth-nya, misalkan gitu. Jadi kita ya, harus menyiapkan tim juga untuk apa namanya untuk ketika dana dari investor itu masuk, itu tim itu siap. Nah, yang paling ya, penting juga adalah leadership dan komitmen dari founder untuk hire profesional. betul, Seringkali itu komitmennya nggak ada sehingga akhirnya proyeksi yang ditargetkan investor itu nggak tercapai sehingga yang terjadi adalah mereka akan mendilusi saham founder. ya betul, Biasanya di term sheet atau di perjanjian dengan pemegang saham di proses fundraise itu ada klausul-klausul tentang target target yang harus ditetapkan investor sehingga yang kalau harus nggak dicapai. sehingga kalau nggak achieve kira-kira ininya apa nih punishmentnya apa bisa terdilusi Ya, gitu betul, itu jadi leadership dan komitmen founder itu cukup penting Pak ya, seperti ya, mungkin tahu mungkin di era-era saya zaman dulu mungkin 20 tahun lalu jadi junior auditor itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sekarang masuk LQ45 atau yang blue chip itu juga awalnya juga mereka juga bukunya administrasinya juga berantakan apalagi mungkin yang betul, perusahaan zaman dulu itu kan masih single book ya Pak ya belum debit kredit ya Pak ya jadi waktu menyusun betul, laporan keuangannya mereka juga masih berantakan sekali, tetapi mereka betul, bisa menjadi perusahaan yang cukup
diperhitungkan karena komitmen dari mereka untuk memperbaiki, untuk hire profesional, untuk Ya, jaga good governance sehingga mereka bisa bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan investor. Mungkin itu yang kalau menurut pendapat saya, Pak Budi. ya, good point itu. Itu saat malam ada Mas Suryono nih dari kaki Gunung Kerinci ini. Tadi baru aja kita WhatsAppan soal poin yang tadi persis gitu ya. Jadi kadang-kadang kesiapan kita beliau ini sedang mau scale up ini dan bisa saja harus hyper scale up gitu ya. Jadi cuman ya itu yang saya bilang sama beliau gitu ya bahwa ya fun itu boleh saja sih kita dapatkan, tetapi kalau kita nggak bisa eksekusi itu dengan baik dan benar, nah nanti ujung-ujungnya ke kita lagi tadi itu bisa saja nantinya ya tadi itu ada klausel-klausel tertentu dalam perjanjian investasinya itu yang dimana kalau Anda nggak mencapai target ya berarti dilusi dong Anda. Karena itu ya investor kan nggak mau rugi kan ya, artinya kalau dia memvaluasi nilainya sekian itu nggak tercapai ya berarti dia harus mendapatkan lebih dari itu karena dia juga tidak mau rugi. Jadi uh, Mas Henry, ini pengalaman saya ya. Ini contohnya ya. Kalau let's say tadi itu yang kita ambil dari apa yang diceritakan Mas Wijanarko tadi itu. Di dalam kita misalnya mencoba, oke, saya butuh dana nih untuk hyper scale up ini ya. Nah, banyak mungkin teman-teman ini kalau saya lihat di awal-awal ya yang sering saya bantu selama ini itu sering sekali mereka itu lebih lebih mencoba melihat kalau saya tanya itu, oke, Anda butuh dana berapa dan untuk apa? Pertanyaannya kan gitu ya. Untuk apanya ini kan penting banget nih. Karena nggak bisa kita bilang sama investor, gue butuh nih 10 juta dolar atau 100 M. Untuk apa? Ya pokoknya untuk ekspansi lah. Kan nggak bisa begitu tuh. Jadi harus jelas juga nih untuk apa. Berapa persen untuk apa dan segala macamnya. Nah cuman yang sering, salah satu yang sering saya lihat itu adalah mereka tidak banyak yang betul-betul memperhitungkan membangun infrastruktur terutama organisasinya. Nah, pertanyaannya adalah dari sisi matanya investor ini boleh nggak itu dipakai ya sebagian dari misalnya fundingnya itu dananya itu ya untuk tadi itu kan kalau misalnya kita harus mau hire orang-orang profesional mungkin dia gajinya ya nggak bisa mungkin yang di bawah UMR atau UMR saja dan segala macam itu. Tapi si investor sendiri siap nggak menerima bahwa sebagian dari fundnya itu juga untuk melakukan itu, Mas Andri? Baik, Pak. Jadi itu menarik sekali gini. Incumbent biasanya ketika fundraise itu satu udah disampaikan, oh paling untuk ekspansi. Salah satunya Ya, mungkin untuk capex, itu kan untuk beli mesin dan sebagainya macam. Yang kedua untuk opex ya, modal kerja. Tapi di sisi lain itu sangat penting adalah infrastruktur di human capital, Pak. Karena dibilang lagi ketika kita mau growth, tapi kita nggak punya fondasi yang kuat, seperti itu kan, Pak. hmm, Nah, itu pasti akan goyang lah ya, Pak. Seperti itu kan, tim betul. tim yang nggak capable. Nah, itu sangat common sekali bagi investor bahwa mereka akan invest di human capital, Pak. Jadi Ya. dengan tadi disampaikan bahwa mungkin gajinya nggak ya yang kayak biasa kan, Pak. Tapi di sisi lain ketika teman-teman itu sudah fundraise terus invest di tim, kunci yang lainnya adalah efisiensi, Pak. Di situ harus jadi diimbangi dengan efisiensi bahwa mungkin di atasnya ada salah satu mungkin terkait sama gaji dan sebagainya macam itu tinggi, tetapi ketika ada profesional masuk seharusnya dari sisi operasional dan menjalankan bisnisnya itu harusnya lebih efisien kan. Nah, harusnya itu Hmm. tereliminasi lah seperti itu sih, Pak. Ya, ya. Jadi ya walaupun tadi itu ya sudah pasti karena saya lihat kan banyak sekali ya pengalaman kita ngelihat startup lah misalnya ya. Pada saat mereka dapat funding itu salah satu yang saya lihat itu di awal-awal itu mereka membangun timnya yang luar biasa itu. Malah Betul. cukup banyak dananya itu terpakai untuk membangun tim yang hire orang-orang yang mahal-mahal gitu ya. Saya Kalau tidak lihat mengatakan orang bagus itu harus mahal ya. betul, Pak. Tetapi ya kadang-kadang korelasinya harus ada lah ya. Jadi Betul. cuman yang dikatakan Mas Henry tadi itu yang pas itu. Jadi artinya keseimbangan antara kita menginvestasikan uangnya tadi itu ke orang itu berarti harus ada juga kembalinya ya dalam bentuk Betul. misalnya peningkatan produktivitas, Gitu. dalam bentuk efisiensi, mungkin juga malahan growth-nya bisa jadi bagus. Gitu ya Mas Henry. Mungkin Betul. ada tambahan dari Mas Betul. Henry? Jadi itu sangat benar, Pak. Kalau melihat ya laporan keuangan ketika ada startup itu saya ada beberapa kali startup itu paling besar adalah gaji, Pak.
Itu luar biasa, gajinya itu luar biasa Betul, gitu kan. betul, betul. Nah, di sisi lain tadi yang perlu dengan asumsi kita invest di apa namanya di orang seperti itu kan, selain efisiensi pasti akan meningkatkan laba. Di sisi lain kita harus juga achieve dari proyeksi yang apa telah kita tetapkan gitu kan. Nah itu ya, tadi disampaikan Pak Wijanarko bahwa profesionalitas ya Pak ya. Mungkin pada saat apa namanya masih private ya keluarga lah dan sebagainya macam atau ada, tapi ketika sudah profesional ya memang kita harus dituntut nih Pak target-target tertentu seperti itu. Betul, betul. Jadi tim itu menjadi salah satu inti juga ya dari apanya funding itu berhasil atau tidaknya dan juga dari sisi eksekusinya ya. Nah, Betul. Mas Hendri, pengalaman selama ini ya misalnya ya dalam misalnya let's say ini perusahaannya mungkin masih ya fondasinya masih belum kuat tapi punya kesempatan untuk betul-betul bisa berkembang, bisa hyper scale up gitu ya. Apa sih misalnya yang paling mendasar ya yang harus mereka benahi dulu ya selain dari tadi itu ya sudah pasti soal laporan keuangan dan segala macam itu sudah pasti ya. Tapi maksudnya di luar dari itu pengalamannya Mas Henry selama ini dalam membantu teman-teman itu apa saja selain dari itu yang harus diperbaiki ya. Jadi gini Pak, pada prinsipnya adalah ketika menerima funding ataupun mau hyper scale up itu yang perlu dikonsisten, yang perlu dipahami oleh masing-masing pemilik bisnis adalah ini bisnisnya mau diarahin kemana nih seperti itu kan Pak. Jadi itu Ya, harus tahu dulu nih gitu kan. Arahnya jadi mau kemana dulu nih. strateginya dan visinya itu ya. Betul Pak, strateginya. Jadi kalau enggak kan ya walaupun ada funding atau enggak dia juga bingung kan Pak. Ya kayak gini-gini aja. Tapi kan dengan harapan bahwa jelas nih kadang-kadang saya sempat tanya ada beberapa seminar Pak kalau Bapak dapat dana 10 miliar mau buat apa? Terus dia bingung, oh buat apa ya? Ternyata mereka juga belum siap juga nih Pak. Nah, kadang-kadang memang gini, ada pepatah menjadi orang kaya atau menjadi orang yang apa namanya hyper seperti itu nggak mudah. Memang benar Pak seperti itu kan. Kalau saya ditanya juga ketika saya mendapatkan funding ini, saya mau buat apa? Saya juga harus berpikir kan Pak. Tapi ketika teman-teman bisnis ini sudah punya arahan yang pasti, oh tahun depan saya seperti ini, dan ini, saya butuhkan ini, itu sangat apa namanya sangat disukai oleh investor. Jadi visi misinya, strategi kedepannya itu harus sangat apa namanya harus jelas sekarang itu Pak. Ya, ya, ya. Ini Mas Wijanarko tadi sempat off sedikit, udah kembali lagi. Mas Wijanarko, saya kembali ke Mas Wijanarko. Kalau misalnya, let's say kita mau mengembangkan ya bisnis ini ya. Tadi kita udah cerita Mas Henry ada beberapa hal yang harus diperbaiki soal strateginya mungkin ya, juga soal visinya ke depannya seperti apa. Di luar dari tadi yang di awalnya kita sudah bicara soal report financials dan segala macamnya. Seberapa mudah atau seberapa sulit sih sebetulnya untuk teman-teman ini bisa belajar atau mungkin dibantu gitu ya, disupport untuk membuat strategi dan visi itu sehingga layaklah untuk bisa kita mempresentasikan ke calon investor. Seberapa mudah atau seberapa sulit nih Mas Wijanarko selama ini pengalamannya? Sebenarnya biasanya indikasi awal kami untuk membantu fundraise itu adalah melihat bisnis dari calon klien kami dulu Pak. Jadi biasanya misalnya kita tahu industrinya apa nih? Ini industri yang lagi investment grade-nya lagi bagus atau enggak gitu kan? Bukan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan misalnya periode sekarang ini kita investment grade dari bisnis calon klien kami itu belum bagus, tetapi bisa jadi 1-2 tahun lagi ternyata lagi happening gitu kan. Sama yang kemarin kita bantuin bareng-bareng nih Pak Budi ya, yang kita ketemu di acara itu kan dari tahun lalu itu sebenarnya mereka agak kesulitan fundraise gitu. Tetapi ketika ada regulasi dari pemerintah tentang environment itu keluar, ternyata investor berdatangan ini Pak. Menjadi tren baru ya. Ya, artinya ini ternyata lagi ngehit ini, bahkan investor-investor dari Euro yang suka dengan bisnis-bisnis kayak ini. Nah, jadi trigger awal atau indikasi awal dari ini adalah kita biasanya nanya tentang bisnisnya dari calon klien kita dulu, investment grade-nya cukup bagus atau lagi dicari investor atau enggak. Berapa yang sekarang ini lagi ini ya mungkin
healthcare itu mungkin lagi banyak dicari. Makanya kemarin Ya, kita cari rumah sakit yang kesehatan dijual ya. aja udah habis, Pak. Udah habis, barangnya udah habis. Terus habis itu healthcare, logistik, karena itu akan ini dengan support dengan bisnis e-commerce gitu kan, itu juga lagi dicari. Yang environment itu juga lagi dicari juga terkait dengan climate change gitu kan. Ya, ya Terus betul. apa namanya Mungkin yang pendidikan juga banyak ya sekarang ya. Ya, ya edutech cuman banyak, Pak. pendidikan itu bagus Pak, cuman kadang kendalanya biasanya di Indonesia ini masih yayasan itu kan. Iya, iya, iya betul. Yayasan itu Pak. Sayang, kalau fundraise pemegang sahamnya yayasan nanti nggak bisa ngambil uang nanti Pak. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, jadi memang bagusnya malam ini kita teman-teman dapat ya insight, masukan dan juga tentunya apa pengalaman-pengalaman Mas Sujanarko dan Mas Henry ya dalam membantu mensupport teman-teman yang lainnya ya mencari funding atau membantu memperbaiki fondasi-fondasi dasarnya. Jadi sebetulnya kita juga eh, saya juga dengan teman-teman bisnis.id ini kan berkolaborasi nih sama Mas Wijanarko, sama Mas Henry juga ya, untuk mencoba membantu teman-teman gitu ya. Karena saya tahu bahwa untuk betul-betul secara serius kita menggarap teman-teman ini betul-betul hyper scale up dan pengen menjadi besar itu memang tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak bisa. Jadi bukan berarti tidak apa ya, mungkin tidak mungkin gitu ya untuk dilakukan. Walaupun tadi Mas Wijanarko mengatakan mungkin tahun ini sih kurang, mungkin belum menarik sih. Tapi kalau kita terus memperbaiki bisnis kita melihat situasinya, kategorinya kita itu mungkin kita memperbaiki dan segala macamnya, itu kan adalah strateginya kita juga ya. Karena kadang kan ada orang bisnisnya yang mungkin sudah uzur ya dari sisi kategorinya ini sudah tua nih kayaknya ya. Jadi ya mereka mungkin masih bisa memperbarui dirinya, DNA baru, mungkin itu sebuah strategi juga untuk shifting, untuk melihat tren yang baru yang dimana sehingga kalau dulu mungkin tidak ada harapan, mungkin mereka itu dilirik sama orang, tapi begitu dia punya strategi yang tepat, dia buat bisnis plan yang baru ya dengan infrastruktur yang mereka punya, mungkin itu menjadi sesuatu yang menarik, mungkin bukan tahun ini, mungkin 2 tahun dan 3 tahun. Jadi artinya teman-teman ini juga harus belajar ya, belajar terserah mau belajar di mana gitu ya, cari support ya untuk melakukan dengan baik dan benar tadi itu mempersiapkan bisnis plan-nya, strategi-strategi apa yang harus dimasukkan dalam rencana bisnisnya sehingga menarik untuk para investor. Tentunya pengalamannya Mas Henry sama Mas Janako ini banyak sekali bisa bermanfaat untuk kita-kita. Jadi mudah-mudahan kita ada rencana kan ada camp ya, bisnis camp kita di Jogja rencananya itu tanggal 23 ini, Mei ini. Memang tidak banyak yang kita bisa undang ya, karena memang prasyaratnya juga harus ada gitu ya, hanya 15 perusahaan yang kita bisa undang ke sana untuk belajar ya bersama-sama dengan Mas Wijanarko, Mas Henry, dengan saya ya, dengan Mas Taufan, Pak Baskoro, dengan juga nantinya ada beberapa mungkin calon investor atau ada orang-orang yang investor yang berpengalaman yang bisa mencoba melihat juga bisnis Anda gitu ya. Jadi mudah-mudahan banyak juga nantinya pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita dapatkan. Nah kebetulan untuk teman-teman yang hadir malam ini juga besok ini di bisnis.id setiap hari Sabtu kami ada bisnis forum nih Mas Henry sama Mas Wijanarko gitu ya. Nah bisnis forum ini biasanya jam 10 sampai jam 11.30 itu kita undang narasumber ya lewat Zoom kita melakukan. Nah, yang Sabtu ini kita bicara mengenai road to IPO. Jadi sebetulnya adalah apa yang kita bicarakan malam ini pun sebetulnya bermanfaat sekali kalau Anda pun ada keinginan untuk IPO nantinya. Atau Anda membutuhkan mungkin penambahan modal. Atau Anda mau raising fund namanya ya. Untuk mencari permodalan untuk scale up, ekspansi, atau apapun yang ingin Anda lakukan.
Jadi untuk teman-teman yang pengen juga hadir di Zoom-nya itu nantinya, mudah-mudahan beberapa narasumber yang lain yang akan saya undang, ya, itu lebih lebih banyak panjang waktunya. Silakan teman-teman cek di bisnis.id, ya, free, ya, dan tidak berbayar sama sekali. Setiap minggu kita ada sehari satu. Silakan di situ. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik juga untuk melihat, menanyakan soal campnya kita Road to IPO itu, silakan nanti hubungi Mbak Amel atau di bisnis.id bisa juga. Yang jelas kami sudah mulai banyak kolaborasi dengan Mas Wijanarko, Mas Henry, ya. Kita banyak sekali teman-teman nih Mas Wijanarko, Mas Henry yang sebetulnya punya potensial luar biasa. Nah, ini yang harus kita support, kita bantu, ya. Mudah-mudahan di Jogja juga kita akan ketemu banyak teman-teman di situ. Dan di hari Sabtu ini mudah-mudahan kita juga ketemu banyak teman-teman yang bisa hadir sehingga bisa juga melakukan tanya jawab dan diskusi di situ. Mas Wijanarko, terima kasih sekali. Mas Henry, karena waktu juga terbatas gitu ya. Sudah 1 jam kita live. Luar biasa ya. Jadi pengalamannya beliau berdua ini banyak tuh teman-teman bisa diambil. Silakan dihubungi beliau nanti, follow ya Instagram beliau. Mas Henry, Instagramnya apa nih? Apa nih? Henry Marta aja Pak. Ya, Henry Mata. Kalau ya. Mas Wijanarko apa nih? Saya kebetulan pakai IG kantor ya, Pak. Jadi Nggak apa-apa. NLB-nya ya. HLB_Indonesia. Underscore Indonesia. Oke, silakan juga ya, di follow gitu ya. Jangan lupa follow bisnis.id, dan juga kalau mau follow saya boleh gitu ya. Saya memakai account-nya Business ID malam ini, dan sampai ketemu ya kalau misalnya ada kesempatan nantinya di hari Sabtu. Tapi kalau tidak, tentunya kita sedang mempersiapkan untuk Business Camp Road to IPO kita di Yogyakarta tanggal 23 nanti. Terima kasih Mas Wijanarko. Selamat malam Mas Henry. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir ya. Sampai ketemu lagi. Rekamannya itu bisa dicek nantinya di bisnis.id, live Instagram dan live TV-nya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Pak, terima kasih semuanya. di